Di sini kami akan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya kita mulai dari sel hewan terlebih dahulu. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel tumbuhan dan hewan dilihat dari sel hewan. Perbedaan pada sel hewan dan tumbuhan yang pertama yaitu terdapat pada organel sel lisosom. Organel sel lisosom merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Lisosom sendiri yaitu organel yang dibatasi oleh membran dan berisi enzim-enzim hidrolisis. Ukuran lisosom lebih besar daripada ribosom, tetapi lebih kecil daripada mitokondria. Lisosom berasal dari RE atau badan Golgi. Hidrolisis yang terdapat di dalam lisosom yaitu fosfatase, ribonuklease, deoksiribonuklease, lipase, protase, dan sulfatase. Selain berfungsi sebagai sistem pencernaan intraseluler, lisosom juga berfungsi sebagai sistem pertahanan, yaitu ketika ada zat asing yang masuk ke dalam lisosom, maka dia akan dihancurkan oleh lisosom. Karena lisosom tadi memiliki fungsi sebagai pertahanan, maka dia juga banyak terdapat pada sel-sel pertahanan, yaitu sel darah putih. Untuk lebih jelasnya, fungsi lisosom dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu mencerna zat-zat makanan. Yang kedua, autofagi, yaitu penguraian atau degradasi terhadap bagian sel yang sudah tidak berfungsi. Artinya, jika terdapat suatu organel sel yang sudah tidak berfungsi, maka dia akan dikirim untuk dihancurkan oleh si lisosom. Ketiga yaitu autolisis, yaitu menghancurkan sel sendiri, yaitu terjadi saat sel tadi sudah mati. Maka lisosom akan melepaskan enzim-enzim yang terdapat di dalamnya untuk menghancurkan selnya sendiri. Lisosom tersusun atas lipid bilayer, membran, protein transport, dan enzim hidrolitik. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdiri dalam kebanyakan sel eukariota. Nah, fungsi sentriol adalah sebagai organel yang berfungsi untuk pembelahan sel. Di dalam sel terdapat sepasang sentriol yang disebut sentrosom. Masing-masing sentriol terdapat di dekat nukleus. Seperti yang terlihat pada gambar, sentrosom atau sentriol tersusun atas 9 kali 3 mikrotubulus. Nah, selanjutnya adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel eukariotik yang mengandung nukleus sejati dan organel tertentu untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, di dalam sel kita sudah belajar tentang berbagai macam organel sel. Salah satunya ada retikulum endoplasma, badan Golgi, inti sel, dan berbagai macam organel lainnya lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dilihat dari sel tumbuhan, oke? Nah, perbedaan selanjutnya kita lihat dari dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, lignin, paktin, dan lain-lain. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel dan melindungi sel. Dampaknya akan menyebabkan sel tumbuhan memiliki bentuk kaku dan cenderung tetap, sedangkan sel hewan hanya memiliki membran sel tipis dan elastis sehingga cenderung tidak beraturan. Nah, selanjutnya kita lihat dari jumlah ukuran vakula. Nah, sel tumbuhan memiliki satu vakula yang besar, hampir menepati 90% dari volume sel. Ukuran vakula semakin besar seiring bertambahnya usia tumbuhan, sedangkan sel hewan umumnya tidak memiliki vakula. Perbedaan selanjutnya adalah plastida. Plastida merupakan badan organel dalam sitoplasma yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Adapun beberapa macam-macam plastida, di antaranya ada kloroplas, kromoplas, paeoplas, rhodoplas, dan leukoplas. Yang pertama, saya akan menjelaskan paeoplas. Paeoplas mengandung pigmen fukosantin sehingga berwarna coklat. Yang kedua, kromoplas. Kromoplas mengandung pigmen karotenoid sehingga berwarna jingga atau kuning keemasan. Yang ketiga adalah rhodoplas. Rhodoplas mengandung pigmen phycoerythrin sehingga berwarna merah.
Macam plastida selanjutnya adalah leukoplas. Leukoplas tidak mengandung pigmen sehingga tidak memiliki warna. Leukoplas dapat berisi butir amilum, protein, atau lemak. Jika berisi amilum disebut amiloplas, sedangkan jika berisi lemak disebut eleoplas. Jika berisi protein disebut proteoplas. Selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas ialah plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil, yang nantinya akan menangkap energi dari sinar matahari untuk fotosintesis. Kloroplas memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, sedangkan membran dalam berperan sebagai pembungkus cairan kloroplas yang disebut stroma. Lembaran-lembaran dalam kloroplas disebut tilakoid. Tilakoid akan bertumpuk-tumpuk pada tempat-tempat tertentu berbentuk grana. Oke, berakhir sudah dalam pembahasan kali ini. Sebelumnya kami ada sedikit rangkuman dalam materi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di antaranya, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Sel hewan memiliki lisosom, dan kebalikannya, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keempat, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Yang kelima, sel hewan timbunan zat berupa lemak dan glikogen, dan sel tumbuhan timbunan zat berupa pati. Yang keenam, sel hewan bentuk tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap. Yang ketujuh, pada sel hewan hanya beberapa yang memiliki vakula, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakula ukuran besar dan banyak.